Adela Puspitasari. Saya berasal dari STKIP Persada Katolik Sintang. Di sini saya datang ke salah satu SD yang ada di Kabupaten Sintang, yaitu SD Rawamambo. Tujuan saya datang ke sini ingin mewawancarai beberapa perubahan wilayah negara. Mungkin sekian perkenalan dari saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Adela Puspitasari, berasal dari STKIP Persada Katolik Sintang. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu berkenaan dengan salah satu program kewarganegaraan. Salah satu program kewarganegaraan yaitu perubahan wilayah negara. Nah, Bu, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nelly dan Ibu Rita yaitu bagaimana pandangan Ibu tentang perubahan wilayah negara? Apa pandangan Ibu tentang perubahan wilayah negara? Perubahan wilayah negara, dampaknya yaitu ada yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Kalau untuk yang bersifat positif, yang pertama adalah dengan adanya perubahan wilayah negara, jadi bisa membagi untuk wilayah tertentu dengan penduduknya yang begitu banyak, jadi bisa dibagi untuk misalnya daerah Jawa, sampainya batasnya di mana, kemudian daerah Sulawesi. Jadi dengan demikian untuk meningkatkan dalam penyebaran penduduk ataupun dalam nantinya kalau ada sensus penduduk itu akan terdata dengan pembagian wilayahnya layak atau tidak untuk dihilangkan dengan perbandingan jumlah penduduk. Kemudian kalau untuk yang negatifnya, perubahan wilayah ini berpengaruh juga dengan daerah teritorial ini akan mempengaruhi dari kecilnya lapangan untuk lapangan kerja karena berpengaruh dari jumlah penduduk. Kemudian mempengaruhi juga selain lapangan kerja, pengaruhi juga lahan untuk daerah membangun, lagi daerah yang memang berkembang karena dalam masa-masa berkembangnya suatu daerah. Jadi kalau ada pembagian itu bisa jadi misal dikurangi karena ditambah dengan jumlah penduduk, maka akan berpengaruh tentang perkembangan wilayah tersebut tentang pembangunan. Kemudian secara itu juga dengan pembagian wilayah ini bisa juga mempengaruhi tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini juga berpengaruh karena dari pembagian wilayah. Saya itu saja. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Ibu, bagaimana perubahan wilayah itu bisa terjadi? Perubahan wilayah itu bisa terjadi, kita lihat dulu dari perubahan fisiknya, ya. Wilayah dapat terjadi karena terjadinya proses alam. Nah, ini proses alam yang mempengaruhi kondisi tersebut, seperti misalnya gunung meletus. Nah, itu bisa merubah suatu wilayah tersebut. Kemudian tanah longsor, gempa. Itu bisa terjadi. Selanjutnya, bagaimana menurut Ibu nih perubahan wilayah negara dapat mempengaruhi hubungan antar negara dan kekuasaan atau internasional? Kalau untuk hubungan antar negara, bilateral maupun multilateral, tentu ada ini pengaruhnya dari pembagian wilayah atau batas-batas wilayah kita. Dengan adanya perubahan ini tentulah perubahan dari pendapatan, misalnya perubahan wilayah untuk daerah wilayah perairan, nah, itu juga bisa mempengaruhi pendapatan sementara hasil bumi kita, yaitu hasil laut kita sendiri sangat melimpah. Kalau diperkecil wilayah kita, perairan yang ditutup perairan, tentulah akan berdampak kepada pendapatan para nelayan. Kemudian kalau pembagian wilayah juga, kalau dengan hubungan ke luar,
dengan adanya pembagian ini harusnya kita itu kalau mau itu kan harus bersatu. Jadi bisa jadi dengan pembagian wilayah ini ngerasa dirugikan. Bisa jadi karena merasa dirugikan akan dapat bisa jadi perebutan wilayah karena tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya yang ada. Kalau pembagian wilayahnya misalnya berapa kilometer gitu kan, tahu-tahu disekat lagi, jadi akan bisa juga menimbulkan apa itu namanya perseteruan antar negara. Kelas 2 Bagaimana perubahan wilayah negara dapat mempengaruhi kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial? Kalau melalui politik ya, biasanya aktivitas dalam sistem pembangunan negara melalui pembangunan itu Ini kelas 2 kan? dapat di bagian kekuasaan ya, pembagian kekuasaan seperti yang kita punya disampaikan ya. Kemudian bagaimana pendapatan saat mencapai tujuannya. Nah, itu berpengaruh sekali dengan perekonomian suatu negara tersebut. Ya, nah, bisa itu juga termasuk ke dalamnya. Nah, hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik di suatu negara menyebabkan dampak akbar atau dampak yang sangat luar biasa di sektor keuangan, bisnis ya. Kemudian di dalam perekonomian negara, daerah tadi risiko politik umumnya berkaitan dengan pemerintah dan situasi politik keamanan di suatu negara tersebut. Menurut Ibu, apa peran masyarakat sipil dalam menghadapi perubahan wilayah negara? Masyarakat sipil pada perubahan negara itu yang pertama yaitu perannya partisipasi dari publik sendiri, masyarakat itu sendiri bagaimana perannya betul dalam peran masyarakat dalam pembagian wilayah ini, yaitu dapat memainkan peran seperti yaitu menumbuhkan ataupun mendorong untuk partisipasi masyarakat dalam membangun suatu daerah. Kemudian bisa juga karena sistem masyarakatnya secara birokrasi itu mungkin bisa berpengaruh dalam bidang birokrasi, misalnya perpindahannya penduduknya itu kan perlu birokrasi. Kemudian bisa juga perlindungan, jadi perlindungan kalau dari birokrasi itu kan kita perlu perlindungan. Jadi bisa berpengaruh ke situ. Kemudian perannya lagi yaitu memperkuat wilayah atau wilayah istilah misalnya wilayah lokal. Jadi diperkuat yang harusnya yang beragam suku dan agama di situ kita untuk memperkuat wilayah tersebut. Nah, kemudian saya tambahkan, nah biasanya kenapa berpengaruh sekali masyarakat itu. Pertama, kalau masyarakat Indonesia ini kemudian ke luar negeri, contoh kita contohkan DKI, nah mereka akan mendapatkan hasil positif untuk negara kita, ya, untuk masukan ekonomi kita. Dan itu sebagai negara yang uang misalnya, ya, itu dia. Kalau untuk di dalam lingkungan sendiri, contohnya masyarakat di Pulau Jawa, kasih ke Kalimantan. Misalnya di situ mereka yang biasanya masyarakat Jawa itu suka bercocok tanam, nah bisa mereka tuangkan di Kalimantan. Yang biasanya di Kalimantan itu mungkin mereka menanamnya di hutan. Nah, dengan adanya masyarakat yang berada dari Jawa ke Kalimantan, mereka bisa belajar untuk bercocok tanam sampai. Tanya terakhir ya. Menurut Ibu, bagaimana perubahan wilayah negara dapat mempengaruhi identitas nasional atau kebangsaan? Perubahan ini yang bisa merubah identitas
negara atau nasional, yaitu karena pengaruh ini berpengaruh besar untuk memajunya perubahan baik sosial, politik, kemudian perekonomian. Jadi dengan adanya perubahan ini tentu identitas kita akan berubah. Itu dampaknya ya, peran-peran dari adanya perubahan wilayah ini. Kemudian itu saya tambahkan ya, biasanya masyarakat kita di aturan negeri mereka akan membawa dampak positif jika mereka, contohnya nih ada seperti menggunakan pakaian adat, ya kan, berarti memperkenalkan tuh adat bangsa Indonesia seperti apa sehingga bisa mendunia. Contohnya menggunakan baju batik. Nah sekarang di dunia sudah menggunakan baju batik, ya kan, sudah terkenal itu batik sampai sekarang, ya kan. Kemudian tariannya, nah tarian terkenal itu biasanya di daerah Bali. Nah pusat wisata kita juga ada di Bali. Nah orang tahu Bali itu di mana, apa yang bisa kita lihat dari Pulau Bali tersebut. Nah, banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan. Nah, bisa menjadi terkenal di daerah sejarah. Baik Ibu, sekian wawancara yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi dan Ibu Rita sudah meluangkan waktu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu.